Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruni Dewasa Mia Febianti Nur Khairiyah dari Prodi D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian kelas C dengan NIT 20194068. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama yaitu alur dinasan awak sarana perkeretaapian, yang kedua yaitu radio lokomotif, dan yang ketiga yaitu pengoperasian lokomotif CC201. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai siklus kerja dinasan awak sarana perkeretaapian. Dalam siklus kerja dinasan awak sarana perkeretaapian ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama memulai dinasan, yang kedua yaitu bertugas saat dilintas, dan yang ketiga yaitu mengakhiri dinasan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu memulai dinasan. 1. Hadir dan lapor di UPT kru kereta api selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam keberangkatan kereta api. Yang kedua yaitu memastikan jadwal dinasan sebagai masinis atau asisten masinis. Yang ketiga yaitu mengisi daftar hadir pegawai. Yang keempat yaitu membaca pengumuman dan instruksi yang terpampang pada papan pengumuman di kantor UPT kru kereta api. Pengumuman tersebut dapat berupa peraturan mengenai tugas atau pengumuman lain mengenai operasi perjalanan kereta api. Yang kelima yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen dan menerima surat kesehatan. Apabila awak sarana kereta api tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk berdinas pada hari tersebut, maka awak sarana tersebut digantikan oleh awak sarana cadangan. Yang keenam yaitu masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada penyelia dokumen dan kelengkapan. Dokumen dan kelengkapan tersebut dapat berupa yang pertama yaitu tanda kecakapan, yang kedua yaitu surat keterangan sehat, yang ketiga arloji, suling mulut, dan senter, dan yang keempat yaitu menyerahkan handphone atau memperlihatkan handphonenya dalam keadaan off. Yang ketujuh yaitu masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat. Asesmen singkat ini berupa wawancara, tes tunjuk sebut lintas yang akan dilewati, serta menandatangani surat pernyataan siap dinas. Yang kedelapan yaitu setelah memenuhi syarat penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas. Yang kesembilan yaitu penyelia memberikan tabel kereta api atau O100, bentuk permintaan kereta api penolong yaitu bentuk 93 dan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa atau bentuk 94. Yang ke-10 yaitu melakukan serah terima lokomotif dan petugas pengawas urusan lokomotif, menerima T200 dan mengecek gunoko item telah berfungsi. Yang ke-11 yaitu melakukan langsiran bersama petugas juru langsir, mendapatkan perintah dari BPKA atau PAP untuk merangkai lokomotif bersama TKA. Yang ke-12 yaitu melakukan percobaan pengiriman. Dalam percobaan pengiriman ini terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama pengiriman statis. Pengiriman statis ini diawasi oleh petugas PUK dan PUG serta TKA. Yang kedua yaitu pengiriman dinamis, yaitu pengiriman setempat ketika lokomotif akan meninggalkan emplasemen. Berikutnya yang ke-13 yaitu mengambil laporan perjalanan kereta api atau LAPKA dari PPKA atau PAP. Yang ke-14 yaitu melapor ke PPKP melalui radio masinis mengenai nomor kereta api, nomor lokomotif, awak kereta yang akan berdinas, serta gunoko item dan kereta api siap berangkat. Yang ke-14 yaitu memastikan sinyal, wesel, dan posisi prepal kereta lain dalam keadaan aman. Yang ke-15 yaitu pada saat akan berangkat, masinis menyembunyikan semboyan 35 dan memastikan sinyal keluar sudah aman, serta kondektur memberikan semboyan 41. Dan PPKA atau PAP memberikan semboyan 40. 16 yaitu mencoba pengiriman dinamis sebelum kereta api meninggalkan emplasemen stasiun serta memastikan pengiriman rangkaian bekerja dengan baik. Yang ke-17 yaitu apabila pengiriman meragukan, masinis menghentikan kereta api tersebut dan menghubungi PPKA atau PAP untuk memberitahu kondisi pengiriman dan kembali ke stasiun setelah mendapatkan perintah dari PPKA atau PAP.
Yang ke-18 yaitu memeriksa bentuk O23, lokomotif, KRD, KRDE, KRDI, atau KRL, petugas yang turut jalan dan memberikan labkah kepada petugas jalan agar mencatat identitas sekaligus memeriksa labkah. Yang ke-20 yaitu menggunakan radio masinis dengan benar. Selanjutnya yaitu selama di perjalanan kereta api. Yang pertama yaitu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tunjuk sebut semboyan. Tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh masinis dan asisten masinis pada saat menjalankan dinas sebagai awak kereta api dalam kabin. Apabila asisten masinis dapat melihat semboyan, maka tunjuk sebut dilakukan oleh asisten masinis. Kemudian diulang lengkap oleh masinis yang mendengarkannya, lalu diikuti dengan tindakan sesuai dengan makna semboyan tersebut. Akan tetapi apabila masinis yang dapat melihat semboyan tersebut, maka yang melakukan tunjuk sebut yaitu masinis dan asisten masinis mengulangi tunjuk sebut dari semboyan tersebut. Dan selanjutnya masinis akan melakukan tindakan sesuai dengan makna dari semboyan tersebut. Apabila terdapat semboyan yang terpasang pada satu tiang, maka tunjuk sebut dilakukan berurutan dari semboyan yang maknanya terberat terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu memantau dan memastikan indikator kinerja lokomotif bekerja dan berfungsi dengan baik, serta mencoba pengereman dinamis setiap 30 menit sekali. Yang ketiga yaitu setiap akan melewati stasiun, masinis harus melihat O100 dan labkah, serta lapor kepada BPKP jika menemukan hal penting yang menyangkut perjalanan KA. Yang keempat yaitu mencatat pada T200 apabila terjadi gangguan lokomotif dan menjaga kebersihan kabin. Yang kelima yaitu melayani pengereman rangkaian dengan baik. Yang keenam yaitu selama berhenti di stasiun antara awak kereta api harus memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif dapat digunakan dalam perjalanan berikutnya. Yang ketujuh yaitu apabila terjadi gangguan sarana di lintas, maka segera lapor kepada BPKP. Yang ke-8 yaitu apabila arahan BPKP tidak berhasil mengatasi gangguan, maka masinis segera meminta lokomotif penolong. Yang ketiga yaitu pergantian kru dan mengakhiri dinasan. Yang pertama yaitu pergantian kru. Pergantian kru ini diawali tidak boleh meninggalkan lokomotif, KRD, KRDE, KRDI, atau KRL sebelum ada masinis dan asisten masinis pengganti. Yang kedua yaitu apabila belum ada awak pengganti masinis, memerintahkan asisten masinis untuk lapor ke penyelia. Setelah itu penyelia mengatur petugas yang mengambil alih lokomotif. Yang ketiga yaitu menyerahkan dokumen T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasa masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani. Yang keempat yaitu melapor pada PPKA atau PAP serta menyerahkan labkah untuk diperiksa. Yang kelima yaitu melapor dan menyerahkan labkah kepada penyelia setempat untuk diperiksa dan diberi catatan serta menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama di perjalanan dinas. Penyelia mencatat pada form akhir dinasan awak kereta api. Yang terakhir yaitu mengakhiri dinasan. Dengan yang pertama menyerahkan lokomotif, KRD, KRDE, KRDI, atau KRL berikut T200 serta menyampaikan kejadian teknis dan kejadian luar biasa secara lisan kepada pengawas urusan lokomotif. Yang kedua yaitu melapor pada PPKA atau PAP dan menyerahkan labkah. Yang ketiga yaitu melapor kepada penyelia dan menyerahkan labkah. O100 menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas, dan penyelia mencatat pada form laporan akhir dinas. Yang keempat yaitu melihat jadwal dinasan untuk besok hari, membaca pengumuman di kantor UPT Kru Kereta Api, kemudian yang bersangkutan diperbolehkan pulang setelah mendapatkan izin dari penyelia. Pihak-pihak yang terkait dalam dinasan awak kereta api yaitu terdapat masinis, asisten masinis, penyelia, PPKA atau PAP, petugas urusan kereta,
petugas urusan gerbong, petugas urusan langsir, PPKP, kondektur, dan petugas langsiran. Dokumen-dokumen yang terkait yaitu daftar hadir pegawai, surat keterangan sehat, O62 dan O64 sebagai keterangan kecakapan masinis, sertifikat ASP O100 yaitu tabel kereta api, permintaan KA penolong bentuk 93, bentuk pemberitahuan peristiwa luar biasa bentuk 94, T200 yaitu data teknis lokomotif, LAPKA atau laporan kereta, O23 bukti pembalikan lokomotif. Materi berikutnya yang akan saya sampaikan mengenai penggunaan peralatan radio lokomotif. Radio lokomotif berfungsi untuk berkomunikasi berupa informasi perka perjalanan kereta api antara masinis dan pusat kendali atau PK melalui media transmisi frekuensi. Prinsip kerja dari radio lokomotif ini yaitu menggunakan lokomotif transceiver unit yang terorganisir dengan asas terhadap train dispatching console yang beroperasi bersama peralatan PHF base station. Cara pengoperasian radio lokomotif yaitu pada perangkat konsol atau LRCU dipasang penampil dan beberapa indikator. Penampil dapat 4 digit yang digunakan untuk menampilkan waktu atau nomor kanal yang digunakan. Waktu sistem akan ditampilkan jika perangkat radio lokomotif telah menerima data atau berita dari train dispatcher, pusat pengendali atau PK. Dalam waktu 15 menit perangkat radio lokomotif tidak menerima data atau berita, tampilan waktu sistem akan berkedip-kedip. Indikator sistem menyajikan atau menampilkan indikasi sebagai berikut. Yang pertama, indikasi sibuk. Yang kedua, indikasi status. Yang ketiga, indikasi memancar. Yang keempat, yaitu indikasi stop. Selanjutnya, terdapat tombol kendali yang dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat radio lokomotif. Yang kedua, yaitu tombol request to speak. Yang ketiga, yaitu tombol priority. Yang keempat, tombol emergency. Yang kelima, yaitu tombol alarm cancel. Yang keenam, yaitu tombol reset stop. Yang ketujuh, tombol channel selector untuk pemindahan up and down. Yang ke-8, tombol volume control. Dan ke-9, tombol pass to talk, tombol tekan yang dipasang pada headset. Berikut adalah tampilan dari lokomotif radio control units beserta simbol, nama, serta fungsinya. Radio lokomotif dapat digunakan untuk pemilihan kanal channel selection. Pada saat perangkat radio lokomotif diaktifkan dan jika lokomotif memasuki area wilayah lain, masinis harus memilih kanal atau channel yang sesuai dengan nomor seksi di tempat kedudukan lokomotif saat itu berada. Radio lokomotif juga dapat menampilkan nomor kanal atau current channel. Nomor kanal yang digunakan dapat ditampilkan pada penampil display yang ada pada perangkat konsol atau RRCU dengan cara yaitu pertama, putar tombol pemilih kanal ke arah up atau down sesaat kemudian akan ditampilkan pada penampil display 4 digit setelah 5 detik. Yang kedua yaitu tekan tombol alarm cancel, nomor kanal yang digunakan akan ditampilkan pada penampil 4 digit selama 5 detik. Sebagai catatan pada nomor 2 hanya boleh digunakan jika perangkat radio lokomotif dalam keadaan idle atau tidak dalam keadaan tidak digunakan. Radio lokomotif juga dapat digunakan untuk memilih kanal yang akan digunakan atau channel selection dengan cara yang pertama yaitu pemilihan kanal dapat dilakukan hanya jika indikator status dalam keadaan off. Yang kedua, putar tombol pemilihan kanal up untuk menaikkan nomor kanal dan tombol pemilihan kanal down untuk menurunkan nomor channel. Yang ketiga, apabila tombol pemilihan kanal dioperasikan, tampilan waktu sistem akan digantikan dengan tampilan nomor kanal dalam bentuk CHXX dan XX mewakili nomor kanal yang dimaksud. Yang keempat adalah saat dilakukan pemindahan kanal, 3 kanal pertama berubah dengan kecepatan 1 kanal per detik dan
Perubahan penunjukan kanal selanjutnya akan dilakukan dengan kecepatan 1 kanal per setengah detik. Yang kelima yaitu jumlah kanal yang disediakan pada lokomotif yaitu 21 kanal. Yang keenam yaitu setelah dilakukan pemilihan kanal dan tombol pemilihan kanal telah dikembalikan pada kedudukan tengah, maka 5 detik kemudian penampil atau display pada perangkat LRCU akan kembali menampilkan waktu atau jam sistem. Radio lokomotif juga dapat mengirimkan panggilan dari lokomotif atau outgoing center. Yang pertama ada panggilan biasa atau normal call atau RTS. Dengan cara yang pertama yaitu pastikan bahwa sistem dalam keadaan tidak sibuk, dinyatakan dengan indikator busi dalam keadaan off. Yang kedua yaitu tekan tombol bertanda RTS pada perangkat lokomotif radio control head unit. Yang ketiga yaitu indikator TX akan menyala selama beberapa saat dan indikator status akan menyala berkedip-kedip secara cepat. Jika sistem train dispatch atau PK menerima panggilan tersebut, maka indikator status akan menyala berkedip-kedip dengan lambat. Kelima, operator atau masinis belum dapat melakukan pembicaraan komunikasi sampai sistem train dispatcher atau PK menanggapi panggilan tersebut. Yang keenam yaitu jika sistem train dispatcher atau PK menanggapi panggilan tersebut, loudspeaker pada perangkat LRCU akan terdengar nada panggil berubah nada ring dan indikator status akan menyala tanpa berkedip. Yang ketujuh yaitu operator atau masinis dapat menghentikan bunyi atau nada dering dengan cara menombol alarm cancel atau menekan tombol PTT pada headset dan indikator status akan tetap menyala tanpa berkedip. Yang kedelapan yaitu operator atau masinis dapat berbicara atau berkomunikasi apabila PK operator atau masinis dapat berbicara atau berkomunikasi dengan PK. Jika pembicaraan tersebut atau komunikasinya sudah selesai, dapat mengakhiri dengan menekan tombol alarm cancel selama 3 detik sampai indikator status padam. Radio lokomotif dapat mengirimkan panggilan lokomotif outgoing send call. Yang kedua yaitu dengan panggilan prioritas atau priority call. Priority call proses dan langkah kerjanya sama seperti panggilan biasa. Merupakan proses pemanggilan dari lokomotif ke arah train dispatcher atau PK dengan skala prioritas yang berada tampilan yang muncul pada display di panel PK akan tampil pada tampilan paling atas. Yang ketiga yaitu panggilan darurat atau emergency call. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu jika keadaan darurat, operator atau masinis dapat melakukan panggilan darurat. Yang kedua, tekan kedua tombol bertanda emergency secara bersamaan. Yang ketiga, indikator TX akan menyala selama beberapa saat dan indikator status akan menyala berkedip-kedip secara cepat. Yang keempat, selanjutnya loudspeaker pada perangkat konsol atau LRCU akan mengeluarkan bunyi berupa nada pendek. Indikator status akan menyala tanpa berkedip. Yang kelima yaitu operator atau masinis dapat langsung menekan PTT pada headset untuk melakukan pembicaraan dengan petugas train dispatcher atau PK. Yang keenam yaitu jika pembicaraan sudah selesai, operator dapat mengakhirinya dengan menekan tombol alarm cancel selama 3 detik sampai indikator status padam. Radio lokomotif juga dapat digunakan untuk penerimaan panggilan ke lokomotif incoming call dengan cara yaitu yang pertama menerima atau melayani panggilan biasa atau normal call, yang kedua yaitu jika terjadi panggilan biasa dari train dispatcher atau PK kepada operator atau masinis yang berada di dalam lokomotif, maka loudspeaker pada perangkat lokomotif atau RRCU akan mengeluarkan bunyi berupa nada dering dan indikator status akan menyala tanpa berkedip. Yang keempat yaitu operator dapat menghentikan bunyi nada dering ala cara menekan tombol alarm cancel atau menekan tombol PTT pada headset. Indikator status akan tetap menyala tanpa berkedip. Yang kelima yaitu operator atau masinis dapat melakukan pembicaraan atau komunikasi dengan petugas train dispatcher. Yang keenam yaitu jika pembicaraan atau komunikasi sudah selesai, operator dapat mengakhirinya dengan menekan tombol alarm cancel selama
3 detik sampai indikator status padam. Berikutnya yaitu penerimaan panggilan ke lokomotif atau incoming call. Yang pertama yaitu panggilan perintah penghentian lokomotif atau loco stop call. Dapat digunakan dengan cara yaitu loudspeaker pada LRJU akan mengeluarkan suara berupa nada stop alarm, indikator stop akan menyala secara berkedip-kedip, dan indikator status akan menyala tanpa berkedip. Yang kedua yaitu masinis dapat menghentikan nada stop alarm dengan cara menekan tombol alarm cancel. Indikator status akan tetap menyala tanpa berkedip, sementara indikator stop akan tetap menyala berkedip-kedip. Yang ketiga yaitu indikator stop dapat dipadamkan dengan cara menekan RTS stop pada LRJU. Yang keempat yaitu masinis dapat melakukan pembicaraan atau komunikasi dengan petugas PK atau train dispatcher. Yang kelima yaitu jika komunikasi sudah selesai, operator atau masinis dapat mengakhirinya dengan cara menekan tombol alarm cancel selama 3 detik hingga indikator status padam. Yang kedua yaitu panggilan keadaan darurat atau emergency call. Apabila ada panggilan darurat dari train dispatcher atau PK, maka yang dilakukan yaitu yang pertama loudspeaker pada RJU akan mengeluarkan bunyi berupa nada alarm panggilan keadaan darurat. Indikator status akan menyala tanpa berkedip. Yang kedua, masinis dapat menghentikan bunyi nada alarm panggilan keadaan darurat dengan cara menekan tombol bertanda tulis atau label alarm cancel. Indikator status akan tetap menyala tanpa berkedip. Yang ketiga yaitu operator atau masinis dapat langsung melakukan pembicaraan dengan petugas atau PK. Yang keempat yaitu jika komunikasi sudah selesai, operator dapat mengakhirinya dengan cara menekan tombol alarm cancel selama 3 detik sampai indikator status padam. Yang terakhir yaitu panggilan ke semua stasiun atau broadcast call. Broadcast call adalah panggilan ke semua stasiun radio broadcast call ke radio lokomotif maupun radio way station yang berasal dari trans dispatcher atau PK. Dengan cara pertama yaitu loudspeaker pada perangkat konsol atau lokomotif radio control head unit akan mengeluarkan bunyi berupa nada panggilan menyeluruh. Indikator status akan menyala tanpa berkedip. Yang kedua yaitu operator tidak dapat melakukan komunikasi dengan petugas PK, melainkan hanya dapat mendengarkan pembicaraan atau perintah yang berasal dari PK saja. Yang ketiga yaitu panggilan antara stasiun radio atau station to station call. Yang keempat yaitu panggilan dari lokomotif ke way station atau lokomotif yang satu ke lokomotif yang lain atau way station yang satu dengan way station yang lain hanya dapat dilaksanakan melalui train dispatch system atau TK. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengoperasian lokomotif CC201. Dalam pengoperasian lokomotif CC201 yang harus dilakukan pertama yaitu pengecekan sebelum mesin diesel hidup yang terdiri dari pengecekan sebelum naik lokomotif. Yang harus diperhatikan yaitu periksa adanya keausan, keretakan, atau baut yang kendor dan lepas. Yang kedua yaitu periksa kebocoran. Yang ketiga, periksa bahan bakar. Yang keempat, periksa posisi keran udara. Yang kelima, periksa kondisi selang air brake. Yang keenam yaitu periksa inventaris dan kesiapan dari gunoko item. Yang kedua yaitu pengecekan sesudah naik lokomotif. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, jauhkan benda asing dari bagian yang berputar dan peralatan listrik. Yang kedua yaitu periksa minyak pelumas pada MD, governor MD, kompresor, gear pan radiator, dan gear gas main generator. Yang ketiga yaitu periksa air pendingin. Yang keempat yaitu periksa pengamanan overspeed MD dalam posisi reset. Yang kelima yaitu periksa kan governor, rotor, kompresor pada posisi terbuka. Yang ketiga yaitu mengecek sesudah mesin diesel hidup. Yang perlu diperhatikan yaitu coba perabaran otomatis dan lokomotif sendiri. Yang kedua yaitu periksa meter tekanan minyak pelumas MD.
Yang ketiga, periksa meter tekanan minyak bakar. Yang keempat, periksa meter tekanan angin penyeimbang. Yang kelima, periksa meter tekanan angin saluran pipa. Dan yang terakhir, periksa Deadman pedal. Dalam pengoperasiannya, selanjutnya yaitu yang harus diperhatikan dalam tabel tersebut, kedudukan sesuai peralatannya harus diperhatikan. Dan selanjutnya, ECS pindahkan pada posisi pump, pompa bahan bakar, dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 PSI. Setelah tekanan bahan bakar tercapai, pindahkan ECS pada posisi start, menghidupkan MD, pertahankan hingga mesin diesel hidup. Dan yang terakhir yaitu sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai lebih dari 1,1, jangan pindahkan ECS ke posisi run atau idle karena akan menyebabkan mesin mati. Selanjutnya yaitu ada penggunaan Deadman pedal. Deadman pedal adalah salah satu komponen utama untuk keselamatan dalam operasional lokomotif. Masinis harus menginjak pedal pada saat periode waktu tertentu untuk memastikan masinis memegang kendali di dalam lokomotifnya. Pengamanan Deadman pedal ini ada dua jenis, yaitu yang pertama Deadman pedal yang harus diinjak secara terus-menerus, dan yang kedua yaitu Deadman pedal yang harus selalu diinjak dan dilepas. Diinjak maksimal 50 detik dan dilepas maksimal 5 detik. Berikutnya yaitu pengoperasian master control. Yang pertama ada automatic brake valve, yaitu pengereman yang bekerja secara otomatis untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri beserta rangkaian kereta api yang berupa kereta dan gerbong. Automatic brake memiliki beberapa posisi kuadran, yaitu yang pertama adalah rilis, digunakan untuk melepaskan proses pengereman. Yang kedua yaitu minimum reduction, digunakan untuk mengurangi tekanan udara pada pipa udara dan tangki penyama sehingga berkurang 5 PSI. Selanjutnya yaitu service, digunakan untuk melakukan proses pengereman apabila handle cam digerakkan ke kanan dari posisi handle maka terjadi kondisi full service. Selanjutnya yaitu suspension, digunakan untuk mereset atau menormalkan apabila lampu keamanan menyala. Selanjutnya yaitu handle off, posisi lepas ketika lokomotif tidak digunakan. Dan yang selanjutnya yaitu emergency, digunakan untuk rem cepat pada saat pengereman darurat. Yang kedua yaitu cut off below valve, berfungsi sebagai double heading cock, yaitu pada posisi in, posisi ketika lokomotif lainnya dapat dirubah menjadi posisi pas atau penumpang, dan posisi freight atau barang, yaitu pada saat automatic brake valve dilayani. Yang kedua posisi out, posisi ketika automatic brake valve tidak dilayani atau ketika multiple unit sebagai lokomotif pengikut. Yang ketiga yaitu independent brake handle, pengereman independen yaitu pengereman yang bekerja hanya untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri. Mempunyai dua posisi kuadran yaitu release atau pelepasan rem dan application atau posisi pengereman. Yang ketiga yaitu receiver handle, digunakan untuk mengendalikan laju lokomotif, maju atau mundur. Mempunyai tiga posisi kuadran yaitu maju, mundur, dan netral. Yang kelima yaitu dynamic brake handle, digunakan untuk mengendalikan pengereman saat bekerja secara elektrik. Mempunyai posisi off dan setup B, di mana rentan pengendalian mulai dari kedudukan B1 hingga B8. B8 dalam posisi full dengan gerakan bebas tanpa notching atau pembatas tahapan. Yang keenam yaitu throttle handle, digunakan untuk mengendalikan putaran mesin diesel saat beban kosong atau mengendalikan tenaga dan putaran mesin diesel saat lokomotif bertenaga. Throttle handle dapat digerakkan pada saat yang pertama yaitu MG beban kosong atau sama dengan gagang beban handle atau idle, dan RH atau netral. Yang kedua yaitu lokomotif bertenaga atau gagang handle idle, dan RH maju atau mundur. Berikut adalah tabel posisi atau kedudukan dari throttle handle.
Yang ketujuh yaitu lampu indikator yang dikontrol stand. Yang pertama, roda selip well slip. Pengamanan ini akan bekerja apabila roda lokomotif mengalami selip. Yang kedua yaitu pengawas keamanan. Pengamanan ini akan bekerja apabila lokomotif mengalami fungsi open. Yang terakhir adalah mematikan lokomotif. Yang pertama adalah mematikan mesin diesel. Hal yang diperhatikan sebelum mematikan mesin diesel yaitu letakkan handle dalam posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai idle. Berikutnya tunggu kompresor sampai bekerja cut off. Yang ketiga yaitu putar atau tekan tombol matikan mesin. Yang kedua atau yang terakhir yaitu meninggalkan lokomotif setelah dinas. Yang pertama, kerjakan rem tangan. Yang kedua, letakkan handle tenaga pada posisi netral. Letakkan handle pembalik arah pada posisi netral. Posisikan semua pemutus arus pada posisi off. Posisikan semua saklar off. Posisikan baterai switch off. Dan tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Berikut materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menjadi ilmu tambahan bagi penonton yang telah menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.